Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Selalu kita mengucapkan Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak mohon maaf nih ya, Bapak mau buka masker dulu, khawatir nanti ada miskonsepsi ketika Bapak salah. Oh Pak, suaranya nggak jelas Pak karena pakai masker. Ini kan Bapak jaraknya agak jauh ya. Mudah-mudahan tetap kita dijaga kesehatannya. Prokesnya harus tetap dijaga insya Allah ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita bisa ketemu kembali. Kalian dalam kondisi yang sehat, insya Allah Bapak juga dalam kondisi yang sehat, karena modal utamanya kita sehat dulu ya, kita harus sehat dulu. Nah, supaya ilmu kita itu bermanfaat ya, supaya ilmu kita itu mendapatkan keberkahan, supaya ilmu kita itu tidak menjadikan kita jadi orang yang sombong begitu ya, kita berdoa dulu. KM-nya siapa? Oke, siap, dipimpin berdoa dulu. Silakan. Kedua. Oke. Sebentar. Ini TBO kan ya? Oke, siap. Sebentar. Ini kok perasaan sedikit ya? Oh iya, PKL betul. Oke, Bapak absen dulu sebentar. Ya, oke. Nanti sambil kita ikuti, tapi tidak perlu teriak-teriak yang yang pahlawan sudah berjuang dengan senjata. Nah, kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan cara apa, Pak? Dengan cara belajar, ya, dengan cara belajar. Nah, anak-anak sekalian, ya, sebelum Bapak masuk ke materi inti, ya, core of the core, intinya inti. Baik, begitu ya. Ya, jadi Bapak ingin ngulang dulu nih waktu pertemuan sebelumnya. Ya, waktu pertemuan sebelumnya coba siapa yang ingat dikasih teh pucuk harum lah. Ya. Fungsi baterai. Baterai itu buat apa? Untuk apa? Sumber air pucuk harum insyaallah ya. Oke, nanti lebaran lah. Ya, guru nama murid ngasih ke guru ya. Oke, anak-anak sekalian ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi inti kita gitu ya. Kita kan mata pelajaran kita itu PKKR ya, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya. Nah, di pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ini landasannya ya, landasannya itu apa Pak? Landasannya itu kalau di keguruan tuh namanya kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar itu apa Pak? Itu memelihara kelistrikan kendaraan ringan ya. Nah, adapun tujuan, nah ini yang paling penting nih untuk kalian ya, untuk kalian. Tujuannya untuk apa Pak? Tujuan dari belajar hari ini ya, tujuannya coba dibacakan yang depan kamu. Nah, coba dibaca supaya lebih mengena. Coba baca, yang yaitu kalian ya sebagai audiensnya dapat mendeteksi ya, mendeteksi itu kalau di ilmu keguruan itu sudah mencapai di C4 gitu ya, kognitif 4. Mendeteksi apa? Gangguan sistem lampu penerangan. Karena di kendaraan itu ada sistem penerangan. Kan ada starter gitu kan ya. Kemarin kan Bapak dijelasin ya. SMK bisa, SMK Texar maju jaya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Harus tetap semangat walaupun datang berang Pak, ongkosnya detik Pak, angkot Pararino Pak, numpaknya di yang pertama begini. Bapak ada satu kasus atau masalah ya, ada satu kasus atau masalah. Masalahnya apa Pak? Mungkin bisa dilihat ya di depan ya. Nah, ini mobil naon ya, angkot apa naon ya? Mobil carry mobil pick up ya. Pick up tuh yang kol buntung teh gitu ya. Nah, masalahnya bagaimana? Nah, ceritanya begini. Pada suatu hari Pak Rahmat dengan mobil Suzuki, Pak Rahmat, Agus Rahmat gitu ya. Mobil Suzuki Carry-nya bercerita kepada Anda nih, cerita ke kamu, Nang, mana kan sekolah, kamu kan sekolahnya di Texar nih. Iya Mang Rahmat, kenapa sih? Ini nih mobil lampu mobil Bapak, mobil apa Mang? Mobil Carry pick up. Kenapa sih Mang? Lampunya itu lampu jarak dekat nyala, lampu jauhnya nggak nyala. Padahal kan lampu, kalau kita lihat di sini, lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh itu kan gabung di sini ya. Bener nggak? Satu bohlam, bener ya? Lampu dekatnya nyala, tapi lampu jauhnya nggak nyala. Itu kira-kira apanya sih Jang ya? Nah kan Pak Rahmat begitu tuh. Wih, kita kan sebagai orang yang bergelut sebagai engineer gitu ya. Bahasa kerennya engineer, technician. Kalau bahasa Inggrisnya kata Bu Rizka tuh technician. Ya, teknisi. Mekanik, udahlah bagi kelompoknya gini aja, nggak usah berubah ya. Ini karena settingan kursinya sudah didesain seperti ini ya untuk protokol kesehatan. Ini kan ada 8 orang ya, berarti 4 orang ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ke sini. Udah, nggak apa-apa, udah gitu aja Bapak ingat lah. Miring begini. Oke, sip ya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Yang ini nih, yang nyalanya redup. Di mana Pak saklarnya Pak? Kemarin tuh yang diputar di sini, ceklik sekali. Gitu kan ya? Oke. Terus apa lagi? Lampu tanda belok. Kalau meter apa sih Pak?
itu kalau kita duduk di dalam mobil ya, mobil kamu yang Fortuner di rumah ya, mobil kamu yang Pajero di rumah ya, mobil odong-odong kamu mobil odong-odong ya. Naik nih di depan mobil ya, duduk begini kan, di depan kan bahan bakar, volume, ada tulisan E, ada tulisan F, bener gak? Ada E itu artinya apa? Panjangannya apa pendekkannya? empty. Nah, atau kosong, lain ewehan bukan ya. Ada F, kalau F itu full, lain vinu kade ya. Itu untuk coba di-scan di situ, bisa nggak dari jarak itu? Oke, kita lihat dulu nih. Bisa dibuka pas jerona jadi mie ayam. Kita lihat, coba buka ada nggak di situ modul Bapak? Nanti kalau ada, tinggal kamu share, dibagikan di grup. Fungsikan agar lampu itu menyala. Lihat, putar 2 kali. Sekali, nyala belum? Belum. 2 kali, cek klik. Itu baru lampu jarak dekat. Paham? Paham? Sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti paham. Bener nggak? Bener ya? Coba angkat tangan yang paham. Paham, 1 orang. Terus ada lagi nggak yang paham? 2 orang. Coba sekarang yang nggak paham. Oh, ayeuna tengah kate kan? Bingung kan? Tiba heula kitu wae. Nu paham teu ngacung, anu teu paham teu ngacung kan bingung. Insya Allah Pak, malu Pak, saya ditakut tangan sombong Pak. Oh, apa-apa lah. Low profile, rendah hati berarti. Dulu nih, bentar. Di sini nih, bentar ya. Tadi washer dengan wiper, apa sih washer? Ada yang tahu? Washer. Apa? Penyemprot air. Kan kalau mobil ada yang tadi Bapak lepas. Jadi kalau putus, bolhamnya bisa diganti. Cuma ya itu dia masuk udara ke dalam, masuk ada rembes ada uap air ke dalam gitu kan ya. Makanya kita lihat banyak kaca-kaca mika mobil itu dia yang redup. Kenapa Pak? Itu karena ada udara masuk, ada uap masuk neng ke air ke dalam neng, jadi redup dia nggak kelihatan. Gitu ya. Ini tipe berarti yang kita digunakan sebagai trainer praktek ini adalah tipe semi seal beam pinter. Sip. Lanjut. Nah, masuk ke cara. Coba ditunjuk yang mana, coba ke depan, nggak apa-apa, coba ke depan tunjuk yang mana, nggak apa-apa, pakai maskernya, oke. Yang mana? Kenapa itu? Terputus relay nomor 2 berarti nanti efeknya apa? Yang tidak nyala lampu mana? Lampu jarak ya? Cerdas. Kasih nggak nanti teh gelas? Kasih sadus, ya, tepuk tangan. Coba lihat, relay nomor 2, lihat, analisa oleh kalian, 85-nya itu tidak terhubung. Benar ya? Neng, lihat Neng. Yang groundnya Pak, ya Bapak lihat di sini nih, lihat. Nah, ya. Nah inilah masalahnya. Lampu jarak dekatnya menyala, nggak apa-apa kan ini? Jarak jauhnya tidak menyala. Berarti hanya lampu jarak jauh yang tidak menyala. Kira-kira sudah ada nggak nih korelasi atau hubungannya dengan masalah kita dari awal tadi? Udah mulai ada belum? Tadi kan mobil pick up-nya Mang Rahmat itu kan lampu jarak dekatnya nyala, jarak jauh-jauhnya nggak menyala, bener nggak? Betul kan? Sekarang sudah mulai ada nggak nih titik terangnya kira-kira masalahnya? Ada ya? Cerdas, pinter. Lihat. Oke, kita lanjut. Analisa gambar berikut. Ini ada lagi ya kayaknya ya? Bener nggak nih? Coba lihat. Sekarang analisa yang ini coba. Bisa nggak coba yang ini? Pinter. Sip. Oke, brother, kita balik lagi ke masalah inti kita tadi, ya. Masalah kita yaitu tadi, kita balik lagi. Ya, kita balik lagi. Kita masih di inti ini ya. Jadi, mobilnya Pak Rahmat ya, dengan mobil Suzuki Carry-nya tadi ya, bukan angkot ya, bukan odong-odong nih bukan, ya. Bukan mobil Firaun bukan. Ya, ini bukan. Ya, tapi mobil Carry. Tadi lampu jarak jauhnya tidak menyala, sementara lampu dekat menyala. Itu masalahnya. Kalian ya montir-montir cantik ya, mekanik-mekanik ganteng seperti ini yang soleh dan soleha, menurut kalian ya, setelah tadi kita mengkaji ya secara ringkas gitu ya, secara ringkas seperti tadi gitu ya, menurut kalian itu masalahnya lampu jarak jauh tidak menyala karena apa? Coba ada yang tahu? Sebentar, ini kelompok tadi berapa? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 apa tadi dari sikring putus. Oke, sip. Kelompok 2, kelompok 1 dari mana? Bisa lampunya bisa nggak ya? Bisa, betul. Oke, nanti kita lihat, kita simpulkan bareng. Ada yang lain lagi jawabannya? Relay, oke, cerdas, pinter, nggak apa-apa. Nanti kita tampung. Kesimpulannya apa? Ada lagi yang lain? Bohlam ya, kan tadi enggak. Lampu Pak, oke, nggak apa-apa. Oke, sementara itu dulu ya. Penyajian hasil data dari kalian setelah kalian analisa, setelah kita tadi mengkaji studi literasi dan berdiskusi bareng.
ternyata hasilnya itu Pak, oh tadi Pak, oh hasilnya tadi dari kelompok 1 Pak, sikringnya Pak, kelompok 2 maaf ya, sikringnya Pak, terus tadi dari kelompok satunya Pak, tadi apa? Bolhamnya Pak, terus apa lagi tadi? Relaynya Pak, oke, bisa relaynya, oke siap. Oke, nah jadi hasil diskusi tadi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, ya, oleh masing-masing kelompok, oke. Jadi kesimpulannya, oke perhatikan. Jadi kesimpulannya, perhatikan. Lampu jarak jauh tidak menyala, ya. Lihat perhatikan. Lampu jarak jauh tidak menyala. Kemungkinan kerusakan tadi betul yang disampaikan oleh kelompok 2. Salah satunya adalah sikring putus. Kalau sikring putus Pak, bagaimana Pak cara memperbaikinya? Kalau sikring putus berarti harus diganti. Tahu sikring harganya berapa? 1000-an ya. Wah, kita benerin aja Pak, kita kan mekanik. Harga 1000 diliyak aja ya. Harga 1000 mah. Jadi kalau yang kira-kira harganya murah ya, banyak, nggak usah diperbaiki. Kenapa Pak? Karena ngolokin waktu. Sikring itu bukan untuk diperbaiki. Kalau sudah putus, kita buang. Ditelak bisa bodoh ting gitu. Kita beli yang baru bisa mendeteksi Pak kerusakan. Cerdas, tadi udah tahu tuh. Sikring bisa, bener nggak? Bener kan? Nah, ini sebelumnya kita bukan settingan nih ya. Tapi kalian tadi udah paham nih dari tadi ketika menganalisa gambar, itu berarti udah betul tuh. Pak, 85 nggak nyambung. Berarti kalau relaynya ada salah satu yang rusak atau putus, berarti lampu tidak menyala. Pinter, cerdas. Jadi kesimpulannya kira-kira seperti itu. Ada tambahan sebenarnya, lampu kepala menyala redup. Kalau menyala redup bisa baterainya drop. Jadi gimana Pak? Dicas kayak gini nih. Ini sambil dicas ya. Sambil dicas, ntar Bapak cas ulang lagi ya. Tadi lepas. Nah, gitu ya. Nah, sebentar. Waktu masih jam 2, oke. Sebentar, Bapak ingin memperlihatkan nih sebelum ke terakhir gitu ya. Bapak ingin memperlihatkan kayak tadi ya. Ini kan baru pengantar dulu nih materinya, nanti untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita akan mempraktekannya. Ya, mempraktekkan di mana Pak? Nanti di trainer. Kalau udah di trainer Pak, nanti di mobil. Ini baru materi pengantarnya dulu. Ya, lain pengantar gitu ya. Nanti di mana Pak? Nah, ini saklarnya ya. Tapi Pak, saya udah pernah Pak belajar Pak. Ada yang mau nyoba nggak kira-kira? Ada nggak yang mau nyoba? Ayo, lampu. Ada yang mau nyoba nggak? Sendiri. Kalau sendiri teh pucuk harumnya 1 ya. Kalau berdua setengah. Ada yang mau nyoba? Bisa. Yang kencang. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, sip, lanjut. Kita tunggu dulu ya. Kasih waktu 2 menit. 2 menit. Bagus, berani. Ya harus seperti itu. Ya, harus seperti itu, harus berani. Jadi nggak usah malu. Ya, Jang ya. Supaya kita bisa. Supaya kita bisa belajar itu ada hasilnya. Walaupun tadi kan Pak, kata Bapak, walaupun kita nggak bisa Pak, tetap kita ada berkahnya, betul. Cuma kan kita harus tetap ya, ketika berangkat, input dengan output itu harus berbeda. Ya minimal Pak, tahulah relay nih. Ya, kita belum bisa merangkai lampu kepala ya, karena memang pertemuannya belum, nanti minggu depan ya, karena masih panjang, karena sekarang waktunya pendek. Kita tahu nih bentuk relay. Oh, saklarnya tadi kan Bapak udah ada di video, saklar lampu jarak jauh tuh di sini nih, sebelah kanan, sebelah kiri, gitu kan ya. Minimal tahu itu berarti sudah ada perbedaan. Berarti sudah ada perbedaan dari kita berangkat sampai nanti pulang. Nanti kalau misalkan ditanya ke Mama, yang tadi belajar naon sama Pak Agus Kobra, sama Pak Agus Rahmat. Itu Bu, belajar kelistrikan. Tahu apa? Relay Bu. Tahu ada terminal 30 Bu. Ada terminal 85 Bu. Ada terminal 86. Ada terminal 87. Terminal Kelari ya itu. Sudah bagus, sudah keren ya. Kita akan termotivasi, akan tertrigger, akan terpicu. Wah, ternyata kalau ketemu itu kasusnya kita senang loh gitu. Kelistrikan begitu. Harus sabar. Kamu bisa ini nih, bisa semuanya di sini. Masang instalasi rumah itu bisa, Jang. Yang beda apa Pak? Yang beda itu tegangannya lebih besar. Tapi dari secara prinsip, kamu masang ke saklar, ada sumbernya, itu sama. Itu pernah Bapak alami begitu. Ya, Bapak bisa nih ngerangkai kayak gini ya, di mobil misalkan. Rumah diruag, rumah dibongkar, kan listrikannya ngocot semua tuh ya, terlepas semua. Bapak pasang sendiri, nggak usah manggil PLN. Bisa. Manfaatnya seperti itu, apalagi orang-orang teknik. Jawabannya jadi langsung pokoknya pencet ya Pak lah. Kita lihat sekarang siapa juaranya terakhir. Tepuk tangan, nanti kita lihat jatuh kepada siapa teh pucuk harum. Kita lihat kuis podiumnya, kita lihat siapa juaranya.
Ajis Hidayatul, kayak belum. Bentar dulu, kita lihat nilai perolehannya. Kita lihat siapa juaranya. Ini suaranya kalau ada mantap ini. Ais, tepuk tangan dulu semuanya. Woi, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Pak, mual keprok apa? Iri, Pak. Ah, jangan begitu. Ini kalau ada speaker ini mantap ini ya, bisa terpacu, udah bagus itu. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah sampai di penutup ya, penutup acara kayak acara TV aja gitu ya. Kita di rangkaian acara begitu ya, kalau kayak acara undangan yang hajatan begitu ya. Tadi sudah panjang umur, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Orang tuanya panjang umur semuanya, murah rezekinya insya Allah ya. Untuk materi yang akan datang tadi ya, kita akan masuk langsung ke praktek merangkai ya, lampu kepal. Ilmunya bermanfaat, jangan lelah, jangan loyo, jangan letih belajar. Ini Bapak kelihatan ya, oh mau baca boleh. Jangan lelah untuk belajar ya, jangan lelah, jangan kita capek karena hujan, karena panas, kita malas di rumah, enggak, jangan ya. Kata Imam Syafi'i begini, kalau kita tidak mampu melawan lelahnya atau pahitnya belajar, maka kita harus siap menelan pahitnya kebodohan. Tahu Imam Syafi'i ya? Jadi kalau kita cuma baru ada hujan sedikit, baru panas sedikit, diberi ongkosnya seetik, udah ngedrop, udah nggak mau sekolah, nggak boleh begitu. Jadi kalau kita tidak siap, dengarkan nih ya, kalau kita tidak siap menahan pahitnya belajar, capeknya, godaannya, kita harus siap menelan pahitnya kebodohan. Paham nggak tuh? Mau nggak kita menelan pahitnya kebodohan? Nggak mau, Pak. Maka oleh karena itu, lelah sedikit, capek sedikit, wajar. Ya, saya nggak ngomong bahwa belajar itu perjuangannya berat, Pak. Enggak. Biasa aja, kita sudah difasilitasi oleh orang tua kita. Dikasih motornya, dikasih ongkosnya. Yang berat itu siapa? Orang tua kita. Yang berat itu orang tua kita. Ada yang mungkin mohon maaf ya, ada yang berjualan, mungkin nyari bekal untuk kalian sehari-hari itu. Mohon maaf, minjem di batur di tetangga, malu, sebenarnya malu, tapi demi anaknya dia gadaikan ya rasa malunya, minjem ke tetangga, uangnya untuk apa, Pak? Demi anaknya bisa sekolah. Maka oleh karena itu kita harus menghormati, kita harus menghargai orang tua. Paham? Bentar lagi, sedikit lagi ya. Kita harus menghargai, menghormati. Dan ingat, perhatikan. Bekal kesuksesan kalian itu bukan semata-mata karena kerja keras kalian doang. Tapi di situ ada doa dari orang tua kalian yang setiap malam mendoakan kalian. Paham ya? Satu lagi, dengarkan. Ada satu hikmah begini. Kita, Bapak, kalian, insya Allah akan selalu ada dalam kebaikan selama mau terus belajar. Kamu, Bapak, akan selalu ada dalam kebaikan selama kita mau terus belajar. Tapi kalau kita merasa udahlah cukup, kita mah ngerasa pinter, sok pinter, udahlah kita mah cukup, nggak usah belajar lagi, maka sebenarnya disitulah letak kebodohan kita. Paham? Jadi kalau kita ngerasa udah cukup pinter, kita mah ngerasa paling pinter, udahlah kita nggak usah belajar lagi, nggak usah pelajaran Pak Agus lah, nggak usah, udah bisa saya mah. Disitulah letak kebodohan kita. Paham ya? Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Nanti kalau pulang cuci tangan dulu, maskernya dipakai, ya. Hormati orang tua, jangan pernah mengecewakan orang tua. Kalau belum bisa memberikan satu prestasi kepada orang tua, jangan pernah mengecewakan orang tua. Paham? Silahkan ditutup, berdoa dulu. Siapa KM-nya tadi? Lupa. Ya, silakan. Yana. Yana. Ya, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke.